Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariklah nafas perlahan, rasakan udara itu memasuki dirimu, bukan sekadar memenuhi paru-paru, tetapi juga membelai ruh yang kadang kita lupakan. Setiap hembus adalah penyerahan, setiap tarikan adalah anugerah. Di antara keduanya, ada rahasia yang menghubungkan dunia ini dengan alam malakut, tempat cahaya abadi berdiam. Mari kita berjalan bersama, menelusuri lorong-lorong hening di dalam diri, sampai kita menemukan pintu yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang benar-benar mendengar bisikan nafasnya sendiri. Di sanalah rahasia ini menunggu, sabar, tenang, dan penuh kasih. Bab 1. Nafas, titian sunyi menuju yang maha ada. Bayangkan sejenak Anda duduk dalam keheningan, tanpa suara televisi, tanpa dering ponsel, tanpa siapapun yang memanggil. Yang terdengar hanyalah suara nafas Anda sendiri, masuk dan keluar, seperti gelombang halus yang menyapu pantai jiwa. Tarikan nafas itu membawa sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan alat, namun bisa dirasakan oleh hati yang peka. Dan setiap hembusan seolah menghapus debu yang selama ini menutupi permukaan batin. Saat itulah Anda mulai mengerti bahwa nafas bukan sekadar udara yang lewat di paru-paru. Ia adalah panggilan lembut dari sumber segala kehidupan. Sebuah panggilan yang telah berulang sejak hari pertama Anda membuka mata di dunia ini. Bagi banyak orang, nafas hanyalah kebiasaan yang berjalan otomatis. Tapi bagi jiwa yang mau mencari, nafas adalah guru yang sabar, yang mengajarkan kesadaran tanpa kata-kata. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk menerima karunia yang belum tentu hadir esok hari, dan setiap hembusan adalah ajakan untuk merelakan segala yang tak perlu kita simpan. Ada rasa syukur yang tak terucapkan ketika kita sadar bahwa dalam nafas ini tersimpan hubungan langsung dengan Sang Pemilik hidup. Hubungan yang tidak memerlukan perantara, tidak memerlukan bahasa, hanya memerlukan kesediaan untuk hadir sepenuhnya di detik ini. Jika Anda mau menutup mata dan mengamati, setiap tarikan nafas adalah sebuah gerbang kecil menuju ketenangan. Dalam diamnya, nafas mampu meluruhkan gelombang pikiran yang kacau. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi, hanya menawarkan ruang hening di mana kita dapat merasakan diri apa adanya. Di titik itu, dunia luar seakan meredup, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Kesadaran bahwa kita ada, bahwa kita hidup, dan bahwa kehidupan ini bukan milik kita sepenuhnya. Ada rasa taksim yang muncul seolah kita sedang berdiri di ambang suatu keabadian. Pernahkah Anda merasakan saat sedang menarik nafas dalam-dalam, ada semacam rasa damai yang menyelimuti? Itu bukan kebetulan. Itu adalah detik di mana Anda terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari tubuh ini. Sesuatu yang melampaui daging, tulang, dan darah. Dalam tradisi para bijak, nafas adalah untayan tak terlihat yang menghubungkan manusia dengan alam malakut, wilayah cahaya dan rahasia yang tidak dapat dijangkau oleh pancendera biasa. Dan hanya hati yang tenanglah yang mampu merasakan getaran halus dari dunia itu. Disinilah perjalanan kita dimulai, memahami bahwa nafas adalah titian sunyi menuju yang maha ada. Tidak perlu menunggu waktu yang tepat, tidak perlu mencari tempat yang sempurna, karena titian itu selalu bersama kita sepanjang hidup ini. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk kembali pada diri, dan setiap hembusan adalah izin untuk melepaskan apa yang bukan milik kita. Dan bila kita mau mendengar dengan hati yang jernih, kita akan tahu bahwa di ujung setiap nafas ada bisikan cinta dari Dia yang menciptakan kita. Bab 2. Tarikan nafas, menyerap cahaya dari alam gaib. Setiap kali Anda menarik nafas, ada sesuatu yang masuk lebih dari sekadar udara. Di antara molekul-molekul yang tak terlihat itu, mengalir pula energi halus yang tidak tercatat di buku-buku sains, namun dirasakan oleh jiwa yang peka. Energi itu adalah cahaya yang memancar dari dimensi lain, cahaya yang datang dari sumber kehidupan itu sendiri. Cahaya ini tidak menyilaukan mata, tetapi menghangatkan hati. Ia menembus lapisan ketidaksadaran, mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak pernah hanya tentang tubuh yang bergerak, melainkan tentang jiwa yang terus diberi makan oleh rahmat yang tak putus-putus.
Para bijak berkata, setiap nafas adalah doa jika engkau menyadarinya. Dan memang benar, sebab tarikan nafas yang penuh kesadaran mengundang masuk karunia yang tak dapat dibeli dengan emas. Saat kita menarik nafas dengan hati yang lapang, seolah kita sedang membuka jendela jiwa dan membiarkan angin surgawi masuk, membawa aroma kedamaian yang tidak ditemukan di pasar-pasar dunia. Ia datang begitu lembut, begitu halus, hingga hanya mereka yang benar-benar hadir di momen itu yang bisa merasakannya. Cahaya dari alam malakut itu tidak memerlukan undangan khusus. Ia selalu ada, mengalir tanpa henti, menunggu untuk diterima. Namun kita sering menutup pintu bagi cahaya itu karena pikiran yang penuh kekhawatiran, hati yang terikat oleh masa lalu, atau keinginan yang tak pernah puas. Padahal kuncinya sederhana. Melonggarkan genggaman, lalu menarik nafas dalam dengan niat menerima. Saat itu seakan ada kehangatan yang merambat dari dada ke seluruh tubuh, membangkitkan rasa tentram yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bayangkan seorang pengembara yang berjalan di padang pasir luas, haus dan kelelahan, lalu menemukan sebuah oasis tersembunyi. Itulah yang terjadi pada jiwa ketika ia menemukan kesadaran nafas. Tarikan nafas bukan hanya memberi oksigen bagi tubuh, tetapi juga menyalakan pelita batin yang mulai meredup. Pelita itu menyinari sudut-sudut hati yang gelap, membakar habis rasa takut, dan menggantinya dengan keyakinan bahwa kita selalu berada dalam genggamannya. Maka setiap kali Anda menarik nafas, ingatlah, Anda sedang menyerap cahaya dari alam gaib. Cahaya itu bukan untuk disimpan semata, tetapi untuk dibagikan lewat senyum, kata-kata yang menenangkan, dan perbuatan yang membawa damai. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa yang bercahaya. Jiwa yang tahu bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang menerima, bersyukur, dan memberi. Dan semua itu dimulai dari satu tarikan nafas yang disadari sepenuh hati. Bab 3. Hembusan nafas, melepaskan beban yang mengikat jiwa. Jika tarikan nafas adalah menerima cahaya, maka hembusan nafas adalah seni melepaskan beban. Kita sering tidak menyadari betapa banyak yang kita bawa di dalam dada. Rasa bersalah yang lama tidak dimaafkan, ketakutan yang tak pernah dibicarakan, kekhawatiran yang terus berputar tanpa akhir. Semua itu seperti batu yang kita simpan dalam karung, menambah berat setiap langkah. Saat kita menghembuskan nafas dengan kesadaran, kita sebenarnya sedang menurunkan sebagian batu itu. Melepaskan beban yang selama ini membuat langkah jiwa terasa berat. Bayangkan setiap hembusan sebagai arus sungai yang membawa daun-daun kering, hanyut menjauh hingga menghilang di cakrawala. Begitulah seharusnya kita melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat. Saat udara keluar, biarkan ia membawa pergi kesedihan yang menumpuk, dendam yang membeku, dan pikiran-pikiran yang membuat hati gelap. Tidak ada gunanya menggenggam erat sesuatu yang justru melukai. Hembusan nafas yang sadar adalah pernyataan batin. Aku memilih untuk merdeka dari yang membebani. Banyak yang berusaha mencari kedamaian dengan menambahkan sesuatu dalam hidupnya. Lebih banyak harta, lebih banyak teman, lebih banyak pencapaian. Namun rahasia sejati kedamaian seringkali bukan tentang menambah, melainkan mengurangi. Mengurangi beban pikiran, mengurangi keinginan yang berlebihan, mengurangi keterikatan pada hal-hal yang sementara. Dan setiap kali kita menghembuskan nafas, kita diberi kesempatan untuk melakukan pengurangan itu, sedikit demi sedikit, hingga hati terasa lapang. Dalam tradisi para sufi, setiap hembusan nafas yang dilakukan dengan kesadaran adalah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Hembusan itu seperti mengatakan, "Ya Allah, aku serahkan semua yang bukan milikku kepadamu." Dan sungguh, keajaiban terjadi ketika kita berani melepaskan. Ada ruang baru yang tercipta di dalam jiwa, ruang yang siap diisi dengan ketenangan, cinta, dan petunjuk darinya. Seperti rumah yang dibersihkan dari debu, jiwa yang melepaskan beban menjadi tempat yang layak bagi cahaya untuk tinggal. Maka, jangan remehkan satu hembusan nafas. Ia bukan hanya udara yang keluar dari paru-paru, tetapi doa tanpa suara, penyerahan tanpa syarat, pembebasan tanpa perlu banyak kata.
Setiap kali Anda melepaskan udara itu, bayangkan Anda sedang mengirimkan segala kegelisahan kepada angin, membiarkannya larut di cakrawala yang luas. Dan di saat itu juga, Anda akan merasakan bahwa jiwa Anda menjadi lebih ringan, lebih bebas, dan lebih dekat dengan Sang Pemilik kehidupan. Bab 4. Irama nafas dan irama semesta. Jika kita berhenti sejenak untuk mendengarkan dunia, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu memiliki irama. Ombak yang datang dan pergi, siang yang berganti malam, hujan yang turun lalu berhenti, bahkan detak jantung kita sendiri, semuanya menari mengikuti pola yang konsisten. Nafas pun demikian. Tarik dan hembus tanpa lelah, mengikuti alunan yang sama sejak kita dilahirkan. Dan yang luar biasa adalah irama nafas kita ternyata selaras dengan irama semesta. Semesta ini bernafas bersama kita, menyelaraskan detik-detiknya dengan setiap denyut kehidupan di dalam tubuh. Para bijak kuno memahami bahwa menjaga irama nafas berarti menjaga keseimbangan hidup. Mereka mempelajari cara menyelaraskan tarikan dan hembusan dengan detak batin hingga tercipta harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Saat irama itu seimbang, kita bukan hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih peka terhadap gerak-gerik alam. Kita mulai merasakan bahwa angin, cahaya, dan bahkan keheningan memiliki nadanya sendiri, dan nafas kita menjadi bagian dari simfoni besar ciptaan Tuhan. Cobalah perhatikan, ketika kita tergesa-gesa, nafas menjadi pendek dan terburu-buru, membuat pikiran semakin kacau. Namun saat kita melambat, menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, pikiran mulai mereda, hati mulai tenang. Pada momen itu, kita seakan kembali selaras dengan detak bumi. Dan di sanalah rahasia terbesar tersembunyi, bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus dikejar di luar sana, melainkan sesuatu yang muncul ketika kita menemukan kembali irama alami nafas kita. Alam malakut sendiri, menurut ajaran para arif, bergetar dalam harmoni yang sempurna. Setiap makhluk, setiap cahaya, setiap rahmat di sana bergerak mengikuti irama yang sama, irama yang berasal dari kehendak ilahi. Ketika nafas kita selaras dengan irama itu, batas antara dunia ini dan alam malakut menjadi tipis. Kita mulai merasakan bahwa kita tidak lagi berjalan sendirian, melainkan menjadi bagian dari arus besar yang mengalir menuju satu tujuan, kembali kepadanya. Jadi setiap kali Anda menarik dan menghembuskan nafas, bayangkan bahwa Anda sedang bermain dalam orkestra terbesar yang pernah ada, orkestra yang dipimpin langsung oleh Sang Pencipta. Biarkan nafas Anda mengikuti nada yang telah Dia tuliskan sejak awal waktu. Karena ketika Anda bernafas dengan selaras, Anda bukan hanya mengisi paru-paru dengan udara, tetapi juga mengisi jiwa dengan harmoni semesta, harmoni yang akan membawa Anda lebih dekat pada cahaya yang abadi. Bab 5. Nafas sebagai zikir yang tak pernah terputus. Ada zikir yang dilafalkan dengan bibir, ada zikir yang diulang dengan lidah, dan ada pula zikir yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Namun ada satu zikir yang melampaui kata-kata, zikir yang telah dimulai sejak kita lahir dan hanya akan berhenti ketika tiba waktunya kita kembali. Zikir itu adalah nafas. Setiap tarikan adalah pengakuan akan anugerah hidup, dan setiap hembusan adalah penyerahan kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Bahkan saat kita tidur, zikir ini terus berjalan, seakan hati kita tidak pernah berhenti berbisik kepadanya. Bayangkan, tanpa kita sadari, nafas adalah tasbih hidup yang tidak pernah lepas dari genggaman. Tasbih ini tidak terbuat dari manik-manik, tetapi dari detik-detik yang kita jalani. Setiap helai waktu adalah butirannya, dan setiap tarikan serta hembusan adalah putarannya. Mereka yang menyadari hal ini akan mulai menempatkan kesadaran pada setiap nafas, menjadikannya ibadah yang terus mengalir bahkan di tengah kesibukan dunia. Inilah yang dimaksud para guru ketika berkata, jangan biarkan hatimu kosong, meski lidahmu diam. Dalam diamnya, zikir nafas memiliki kekuatan yang lembut namun mendalam. Ia membersihkan kekeruhan pikiran, menenangkan gelombang emosi, dan membuka pintu hati bagi cahaya hidayah. Setiap kali kita menghembuskan nafas, kita seakan berkata, aku tidak memiliki apa-apa, ya Allah, selain Engkau. Dan setiap tarikan adalah jawaban darinya, aku bersamamu.
Hubungan ini begitu halus hingga sulit dijelaskan, tetapi ia nyata bagi hati yang mau merasakannya. Di alam malakut, zikir adalah bahasa utama yang menghubungkan makhluk dengan Tuhannya. Saat nafas kita menjadi zikir, sebenarnya kita sedang menyelaraskan diri dengan bahasa itu. Kita tidak lagi berbicara dalam bahasa dunia yang penuh kepalsuan, melainkan dalam bahasa ruh yang jujur dan murni. Maka, setiap nafas yang disadari menjadi surat cinta tanpa huruf, doa tanpa lafaz, dan salam tanpa suara yang langsung sampai kepadanya. Maka ingatlah, Anda tidak pernah benar-benar jauh dari Tuhan. Selama Anda masih bernafas, Anda masih memegang untayan zikir yang telah Dia berikan sejak awal kehidupan. Tidak peduli seberapa jauh langkah Anda tersesat, zikir itu akan selalu menjadi jalan pulang. Dan ketika saatnya tiba, zikir terakhir yang keluar bersama hembusan nafas terakhir akan menjadi penutup perjalanan ini. Penutup yang semoga diiringi senyum dan cahaya, karena kita kembali kepada Dia dengan hati yang mengingatnya. Bab 6. Nafas dan kesadaran kehadiran Tuhan. Pernahkah Anda duduk sendiri, lalu tiba-tiba merasa seolah ada yang memperhatikan Anda? Bukan dalam arti duniawi, tetapi rasa bahwa ada kehadiran yang lembut namun pasti, yang mengelilingi dan menembus ke dalam hati. Itulah momen ketika jiwa mulai menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian. Kesadaran ini sering muncul ketika kita memperlambat langkah, memusatkan perhatian pada nafas, dan membiarkan setiap tarikan serta hembusan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang mengalir di dalam diri. Nafas adalah tanda bahwa kita sedang dijaga. Udara yang kita hirup bukanlah milik kita, namun diberikan begitu saja tanpa henti, tanpa kita harus memintanya setiap detik. Di balik setiap tarikan nafas ada kasih sayang yang begitu luas, yang melampaui logika dan perhitungan. Dan ketika kita menyadari hal ini, setiap nafas berubah menjadi rasa syukur, setiap hembusan menjadi ungkapan cinta. Kesadaran akan kehadiran Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang abstrak, melainkan nyata dan terasa di dada. Ketika hati telah mengenal rasa ini, nafas menjadi pengingat yang tidak pernah lupa. Saat kita sedang marah, nafas yang melambat bisa mengingatkan kita untuk menahan diri. Saat kita sedih, nafas yang dalam bisa mengingatkan kita bahwa kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk berubah. Saat kita gembira, nafas mengajarkan kita untuk mensyukuri kebahagiaan itu sebelum ia berlalu. Begitulah Tuhan membisikkan pelajaran melalui hal yang paling sederhana, namun paling dekat dengan hidup kita. Di alam malakut, tidak ada satu pun detik yang lepas dari kesadaran akan Sang Pencipta. Segala sesuatu di sana bertasbih dalam irama yang sempurna, tanpa pernah berhenti. Ketika kita menghadirkan kesadaran Tuhan di setiap nafas, kita sebenarnya sedang selangkah lebih dekat kepada irama itu. Kita mulai menyesuaikan diri dengan harmoni yang sama, sehingga batas antara dunia ini dan dunia cahaya menjadi semakin tipis. Jadi, setiap kali Anda menarik nafas, bayangkan bahwa Anda sedang menghirup kasih sayang Tuhan yang tak terbatas. Setiap kali Anda menghembuskan nafas, bayangkan bahwa Anda sedang menyerahkan semua beban hidup kepadanya. Lakukan ini dengan hati yang penuh, dan Anda akan menyadari bahwa kehadirannya tidak pernah benar-benar jauh. Bahkan di detik paling sunyi sekalipun, Dia selalu dekat, sedekat nafas yang sedang Anda hirup sekarang. Bab 7. Nafas sebagai gerbang menuju keheningan batin. Di tengah bisingnya dunia, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Kita dikepung oleh suara kendaraan, percakapan, notifikasi, bahkan suara pikiran kita sendiri yang tak henti-hentinya berbicara. Namun ada satu jalan sunyi yang selalu tersedia bagi siapa saja yang mau berjalan di atasnya. Jalan nafas. Saat kita menutup mata, menenangkan tubuh, dan mulai mengikuti irama tarikan serta hembusan, suara-suara itu perlahan meredup. Yang tersisa hanyalah detak hati dan aliran udara yang keluar masuk, membentuk ruang hening di dalam diri. Keheningan batin bukan berarti tidak ada suara sama sekali, melainkan hadirnya kedamaian di tengah segala suara yang ada. Nafas mengajarkan kita untuk tetap tenang meski angin kencang berhembus di luar. Ia membimbing kita masuk ke ruang di mana kita tidak lagi terikat oleh kegaduhan dunia. Sebuah ruang yang terasa seperti pangkuan kasih sayang Tuhan.
Disinilah, kata para arif, rahasia batin paling murni mulai terbuka, seperti bunga yang mekar perlahan di tengah taman sunyi. Ada sebuah momen ketika Anda bernafas dengan penuh kesadaran, dan tiba-tiba semua terasa melambat. Pikiran berhenti berlari, tubuh menjadi ringan, dan hati terasa luas. Di titik itu, kita menyadari bahwa keheningan bukanlah tempat yang harus dicari di luar, melainkan ruang yang telah ada di dalam sejak awal. Nafas hanyalah kunci untuk membuka pintunya. Dan begitu pintu itu terbuka, kita akan melihat bahwa ketenangan sejati tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan pada bagaimana kita mengelola dunia di dalam diri. Alam malakut adalah wilayah di mana keheningan menjadi bahasa utama. Tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan, hanya irama halus yang memuji Sang Pencipta. Saat kita memasuki keheningan batin melalui nafas, kita sebenarnya sedang menyesuaikan diri dengan bahasa itu. Kita belajar untuk mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan hati. Dan dalam mendengar yang sejati, kita akan menerima pesan-pesan yang tidak pernah bisa diterjemahkan oleh kata-kata biasa. Maka, setiap kali Anda merasa penat oleh dunia, ingatlah bahwa Anda memiliki gerbang rahasia yang selalu terbuka. Gerbang keheningan batin yang dijaga oleh nafas Anda sendiri. Masuklah ke sana, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan semua beban jatuh bersama hembusan. Di ruang itu, Anda akan menemukan bukan hanya ketenangan, tetapi juga diri Anda yang sejati. Diri yang selalu berada dalam genggaman kasih Tuhan, bahkan ketika dunia di luar sedang berguncang. Bab 8. Nafas yang menyatukan tubuh, jiwa, dan ruh. Sejak awal penciptaan, manusia bukan hanya tubuh yang bergerak, tetapi juga jiwa yang merasakan dan ruh yang menyala. Namun seringkali kita hidup terpecah. Tubuh melakukan sesuatu, pikiran memikirkan hal lain, dan hati berada entah di mana. Nafas hadir sebagai benang halus yang menjahit kembali ketiganya menjadi satu kesatuan. Setiap tarikan membawa tubuh kembali ke sini, setiap hembusan menenangkan pikiran, dan dalam irama itu ruh kembali menyala dengan cahayanya yang asli. Bayangkan sebuah alat musik yang indah namun tidak selaras nadanya. Begitu nafas mulai mengalun dalam kesadaran, seperti itulah nada-nada itu disetel kembali hingga tercipta harmoni yang menggetarkan. Tubuh mulai rileks, pikiran mulai jernih, dan hati mulai merasa tentram. Pada titik ini, kita tidak lagi sekadar hidup secara fisik, tetapi hidup secara utuh. Kita mulai merasakan bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rancangan yang agung. Hubungan antara tubuh, jiwa, dan ruh ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika. Ia harus dirasakan. Nafas adalah jembatan yang membuat kita mampu berjalan dari kesadaran fisik menuju kesadaran batin, lalu ke kesadaran rohani. Setiap kali kita melangkah di jembatan ini, kita menemukan bahwa diri kita jauh lebih luas daripada yang kita sangka. Bahwa di dalam diri yang tampak rapuh ini, ada kekuatan yang bersumber dari Yang Maha Kuat. Di alam malakut, tidak ada perpecahan antara tubuh, jiwa, dan ruh. Semuanya menyatu dalam cahaya yang sama, dalam harmoni yang sempurna. Saat kita bernafas dengan kesadaran penuh, kita sebenarnya sedang melatih diri untuk merasakan harmoni itu, meski masih berada di dunia. Sedikit demi sedikit, dinding yang memisahkan bagian-bagian diri kita runtuh, hingga kita menjadi satu kesatuan yang kokoh dan tenang. Maka, mulai sekarang, rasakan nafas bukan hanya di paru-paru, tetapi juga di hati dan di ruh Anda. Biarkan setiap tarikan menghidupkan seluruh bagian diri Anda, dan setiap hembusan menyatukan semua yang sebelumnya tercerai-berai. Karena saat tubuh, jiwa, dan ruh berjalan bersama dalam satu irama, Anda akan menyadari bahwa hidup ini jauh lebih indah, dan bahwa Anda tidak pernah sendirian, karena seluruh keberadaan Anda telah terhubung kembali kepada Sang Sumber Kehidupan. Bab 9. Nafas dan cahaya yang menembus batas dunia. Ada saat-saat di mana nafas tidak lagi terasa hanya sebagai udara, tetapi sebagai arus cahaya yang mengalir dari sumber yang tak terjangkau mata. Saat kita menarik nafas dengan kesadaran penuh, seolah ada sesuatu yang masuk bukan hanya ke paru-paru, melainkan ke inti keberadaan kita.
Cahaya ini menghangatkan hati, menenangkan pikiran, dan menghapus garis-garis gelap yang pernah kita ukir sendiri di dalam jiwa. Dan ketika cahaya itu mengalir, kita mulai merasakan bahwa ada kekuatan yang mampu menembus batas antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi. Para arif berkata, barang siapa mengenal nafasnya, ia akan mengenal Tuhannya. Ini bukanlah sekadar ungkapan puitis, melainkan pengalaman yang nyata. Dalam tarikan nafas yang hening, kita dapat merasakan pancaran rahmat yang datang dari tempat yang jauh di atas segala langit, namun terasa begitu dekat. Cahaya itu memasuki ruang batin kita yang paling dalam, membangkitkan kesadaran bahwa segala yang ada hanyalah manifestasi dari kehendak ilahi. Tidak ada jarak, tidak ada penghalang, hanya ada Dia dan kita yang sedang bernafas dalam irama yang sama. Di titik ini batas-batas mulai runtuh. Waktu seakan melar, jarak seakan lenyap, dan seluruh alam semesta terasa berada di dalam genggaman kasih sayangnya. Nafas menjadi pintu keluar dari keterbatasan dunia fisik dan menjadi pintu masuk menuju keluasan yang tak bertepi. Kita mulai melihat bahwa dunia ini hanyalah satu lapisan dari banyak lapisan realitas, dan di baliknya ada cahaya yang memanggil kita untuk pulang. Cahaya yang datang melalui nafas ini tidak hanya menyentuh kita, tetapi juga mengalir keluar melalui diri kita. Ia memancar lewat tatapan yang menenangkan, lewat kata-kata yang membawa harapan, dan lewat perbuatan yang mengangkat beban orang lain. Nafas menjadi saluran di mana kasih Tuhan mengalir masuk dan keluar, seperti laut yang menerima ombak lalu mengembalikannya ke pantai dengan kelembutan yang sama. Maka jika Anda ingin melihat cahaya yang menembus batas dunia, jangan mencari terlalu jauh. Ia ada di dalam diri Anda, mengalir bersama setiap tarikan dan hembusan nafas. Sadari kehadirannya, jaga kesucian alirannya, dan biarkan ia membimbing Anda melewati semua tirai yang menghalangi pandangan hati. Karena pada akhirnya, cahaya itulah yang akan menjadi pelita saat kita melangkah meninggalkan dunia ini menuju keabadian. Bab 10. Nafas terakhir dan gerbang keabadian. Sejak hari pertama kita lahir, nafas telah menjadi teman setia yang tidak pernah meninggalkan kita, hingga kelak tiba saatnya ia mengantar kita pada perjalanan terakhir. Setiap tarikan dan hembusan adalah langkah yang membawa kita mendekat ke gerbang keabadian, meski kita sering lupa bahwa jumlahnya terbatas. Suatu hari nanti, kita akan sampai pada tarikan nafas yang tidak lagi diikuti oleh hembusan, atau hembusan yang tidak lagi diikuti oleh tarikan. Di detik itu, nafas akan melepaskan kita, dan kita akan melangkah melewati pintu yang selama ini hanya kita dengar dari cerita para bijak. Bagi mereka yang hidup dengan kesadaran nafas, saat itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, sebab mereka telah berlatih menyerahkan diri di setiap hembusan dan menerima anugerah di setiap tarikan. Mereka tahu bahwa hidup hanyalah perjalanan singkat, dan kematian hanyalah perubahan ruang. Nafas terakhir bukanlah akhir, melainkan undangan menuju rumah yang lebih luas, lebih damai, dan lebih terang dari segala cahaya yang pernah mereka lihat di dunia. Bayangkan, ketika hembusan terakhir keluar, tubuh kita akan diam, namun jiwa akan melangkah ringan, bebas dari beban yang selama ini menahannya. Nafas terakhir menjadi kunci yang membuka gerbang, dan di balik gerbang itu ada cahaya yang menyambut, cahaya yang sama yang selama ini kita hirup dalam setiap tarikan nafas sadar. Hanya kali ini, kita akan tenggelam di dalamnya sepenuhnya. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keterbatasan, hanya kebersatuan dengan Yang Maha Menghidupkan. Di alam malakut, nafas bukan lagi udara, melainkan aliran cahaya yang terus menghidupi ruh. Tidak ada lagi rasa lelah, tidak ada lagi kekhawatiran, hanya irama pujian yang abadi. Dan bagi mereka yang telah belajar hidup dengan nafas penuh kesadaran, peralihan itu akan terasa seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang, hangat, aman, dan penuh kasih. Maka hiduplah dengan menyadari setiap nafas, seolah setiap tarikan adalah hadiah dan setiap hembusan adalah penyerahan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah berapa banyak nafas yang kita ambil, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk mengingat Dia. Dan ketika tiba saatnya nafas terakhir itu datang, semoga kita mampu melepaskannya dengan senyum,
karena kita tahu kita sedang melangkah menuju rumah yang sesungguhnya. Kini perjalanan kita sampai pada ujungnya, namun bukan pada akhirnya. Nafas yang tadi kita sadari masih berhembus, membawa kita pada kesadaran bahwa hidup hanyalah rentetan tarikan dan hembusan yang meminjam waktu darinya. Dan kelak, ketika tiba saatnya nafas terakhir itu kembali kepada pemiliknya, semoga kita mampu melepaskannya tanpa takut, tanpa ragu, karena kita tahu setiap hela yang kita hirup adalah janji, dan setiap hela yang kita lepas adalah penyerahan. Pulanglah dengan tenang, sebab di seberang sana cahaya telah menunggu, dan dia tidak pernah jauh dari kita.